Shalom, apa kabar teman-teman dan Assalamualaikum untuk semua teman-teman yang beragama Muslim. Sekarang kita sampai pada seri Amazing Bible yang ke-23F. Kita akan bicara mengenai The Two Trees in the Garden Part 1. Kita akan bicara mengenai prinsip-prinsip kerajaan surga dan kita akan mulai dari 2 pohon di dalam taman di Eden. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik di dalam taman di Eden untuk Adam dan Hawa. Tapi ada 2 pohon yang menjadi perhatian kita yang paling utama yang ada di tengah-tengah taman itu, yakni pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita masih pada kitab Kejadian, yaitu sejarah dunia purba. Kita akan belajar dari Kejadian 2 sampai Kejadian 4, yaitu mengenai 2 pohon di dalam taman, kemudian kejatuhan Adam dan Hawa, dan kisah tentang Kain dan Habel. Kali ini kita akan membahas mengenai The Two Trees in the Garden dari bukunya Rick Joyner. Sekarang kita baca dulu Kejadian 2 ayat 9 sampai 14. Lalu Yahweh Elohim atau Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan disebut juga dengan Eitz Chaim di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat atau Eitz Hadaat Tofara. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini juga dikenal sebagai the tree of wisdom atau pohon kebijaksanaan. Dikatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ini adalah gulungan kitab suci yang kita sebut dengan Sefer, teman-teman. Sefer itu artinya gulungan kitab. Dan kalau Anda lihat di situ ada 2 pegangan kayu di kanan kirinya. Pegangan kayu ini oleh orang Yahudi disebut dengan pohon kehidupan atau Eitz Chaim. Ada banyak spekulasi mengenai sebenarnya di mana sih lokasi Eden ini dan tamannya yang di sebelah timur. Tempat pertemuan 4 sungai yaitu Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ada yang mengatakan itu di Turki, kemudian ada yang mengatakan itu di Yerusalem, di tanah Israel yang sekarang. Tetapi para ahli menemukan seperti ini teman-teman. Sekarang kita lihat dulu nih, ini sungai Efrat dan Tigris itu masih ada sampai sekarang ya. Mengalir melalui Irak sampai ke Suria. Ini adalah Teluk Persia atau Persian Gulf yang saya lingkari warna merah ini. Ribuan tahun sebelum Masehi teman-teman, ini merupakan daratan. Kalau sekarang ini merupakan lautan yang landai ya. Tetapi ribuan tahun sebelum Masehi itu merupakan suatu daratan. Dan kalau kita lihat melalui satelit dari radar teknologi teman-teman ya, itu ada suatu sungai di bawah padang pasir yang disebut dengan Wadi Batin River. Anda lihat itu mengalir melalui tanah Havila. Jadi tanah Havila ini sekarang yang kita sebut dengan Saudi Arabia sekarang, tempat di mana emas itu ada. Ini adalah buku yang berjudul Genesis, History, Fiction, or Neither. Dr. Farouk Elbaz, dia adalah seorang geologis dan direktur dari Center for Remote Sensing at Boston University. Dia menemukan jejak-jejak sungai yang ada di bawah padang pasir. Dia mengatakan ini kemungkinan adalah sungai Pison yang sudah tidak berfungsi lagi dan itu bisa dilihat dengan bantuan shuttle imaging radar teknologi. Dr. Farouk Elbaz mengatakan ini adalah sebuah sungai di padang pasir atau a river in the desert yang ditemukan sekitar Juli tahun 1993. Jadi dengan bantuan radar teknologi melalui satelit kita bisa melihat adanya sungai Wadi Batin yang ada di bawah padang pasir yang kemungkinan merupakan sungai Pison yang mengalir melalui tanah Havila. Lalu sekarang di mana sungai Gihonnya? Karena sungai Gihon ini dikatakan mengalir melalui tanah Kush. Kush ini ada di Afrika. Tetapi kalau kita lihat tulisan aslinya, kemungkinan bukan Kush ejaannya teman-teman, melainkan adalah tanah orang Kasit atau orang Kashu.
Jadi melalui bantuan teknologi yang sama yaitu radar imaging satelit, kita dapat melihat jejak-jejak Sungai Gihon yang mengalir melalui tanah orang Kasit. Tanah orang Kasit ini adalah daerah Babilonia. Jadi orang Kasit ini yang memerintah di Babel atau di Babilonia. Jadi kemungkinan teman-teman, Eden itu letaknya di sini nih, yang saya lingkari warna merah yaitu di daerah Teluk Persia yang tadinya berupa daratan. Merupakan pertemuan dari 4 sungai yaitu Sungai Gihon. Ini mempunyai arti secara rohani ya teman-teman ya. Gihon itu artinya breakthrough atau terobosan. Kemudian Sungai Tigris itu artinya rapid atau percepatan. Sungai Efrat itu artinya fruitful atau berbuah berlipat ganda, ya, bermultiplikasi. Kemudian Sungai Pison, ya, yang kita sebut dengan Wadi Batin, yang artinya increase atau promosi atau kenaikan. Jadi kalau kita tinggal di Eden, tempat di mana Allah itu bisa bercakap-cakap dengan manusia, artinya Allah itu mempunyai relasi yang dekat dengan manusia, yaitu di Taman di Eden, maka kita akan mengalami yang namanya terobosan, breakthrough, percepatan, kemudian berlipat kali ganda, dan juga ada promosi atau kenaikan daripada Tuhan. Nah, di dalam teologi Timur Dekat Purba teman-teman, yang namanya tempat tinggal para dewa itu selalu diasosiasikan dengan taman. Kalau kita melihat di Yeskiel 28 ayat 11 sampai 14 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi ini adalah nubuatan mengenai Raja Tirus, tetapi juga roh yang ada di belakang Raja Tirus, yaitu roh kesombongan yang kita sebut dengan Halal ben Sakhar atau Lucifer, ya, iblis, sang iblis itu. Nah, di sini Taman Eden itu disebut sebagai sebuah taman, tapi juga disebut sebagai sebuah gunung. Jadi orang Timur Dekat Purba itu kalau menggambarkan tempat para dewa tinggal, itu selalu adanya di gunung, teman-teman, atau di sebuah taman. Oke, ini kalau teman-teman mau lihat petanya, jadi Taman di Eden itu kira-kira di sini letaknya, di Persian Gulf atau di Teluk Persia. Jadi melalui bantuan radar imaging satelit itu dapat dilihat bahwa ribuan tahun yang lalu Teluk Persia ini merupakan daratan dan merupakan pertemuan dari 4 sungai, yaitu Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris, di mana 2 sungai itu sampai sekarang masih aktif, ya. Kita bisa lihat Efrat dan Tigrisnya. Nah, yang berwarna merah itu teman-teman, Anda bisa lihat ini yang kita sebut dengan Fertile Crescent atau daerah subur bulan sabit, yaitu tempat peradaban mula-mula manusia. Jadi semua penemuan arkeologi itu ditemukan di situ, ya. Tidak ada yang ditemukan di daerah gurun pasir Saudi Arabia, ya. Semua penemuan arkeologi tertua peradaban manusia ditemukan di daerah yang berwarna merah yang kita sebut dengan daerah subur bulan sabit atau Fertile Crescent. Anda bisa lihat di situ dari mulai Irak sampai Assyria, tanah Kanaan atau Israel yang sekarang, Yordania, dan sampai ke Mesir. Mesir dibagi 2, Lower Egypt dan Upper Egypt. Konsep tentang surga dan bumi adalah cara untuk menjelaskan tentang kediaman Allah dan kediaman kita. Saya mengerti betul seperti apa kediaman kita ini. Kita tinggal di sini, ada pepohonan, sungai-sungai, dan pegunungan. Tapi pemahaman saya tentang kediaman Allah itu agak sedikit kabur. Dan yang kita dapatkan dari Alkitab adalah berupa gambaran yang sebenarnya mencoba membantu kita memahami kediaman Allah yang pada dasarnya sulit untuk kita pahami. Jadi ini adalah 2 jenis tempat yang sangat berbeda. Iya, sifat alami kedua tempat ini berbeda. Tapi hal yang sangat menarik adalah di dalam Alkitab mereka tidak selalu merupakan 2 tempat terpisah. Tapi coba pikirkan surga dan bumi sebagai dimensi yang berbeda yang dapat tumpang tindih di tempat yang bersamaan. Nah, kita banyak sekali berbicara tentang pergi ke surga setelah kita meninggal. Tapi konsep tentang surga dan bumi yang saling tumpang tindih ini jarang dibicarakan.
Yang sebenarnya agak aneh karena kesatuan surga dan bumi adalah inti cerita dalam Alkitab. Bagaimana pada mulanya mereka pernah sepenuhnya bersatu, lalu terpisah, dan bagaimana Allah sedang menyatukan mereka kembali sekali lagi. Nah, mari kita kembali ke awal di mana surga dan bumi tumpang tindih seutuhnya. Ya, ini adalah penjelasan Alkitab tentang Taman Eden. Itu adalah tempat di mana Allah dan umat manusia diam bersama dengan sempurna, tanpa pemisah, dan manusia kemudian bermitra dengan Allah dalam membangun bumi yang indah dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, kita ingin melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Kita ingin Allah keluar dan menciptakan sebuah dunia yang terpisah darinya. Ya, jadi kita punya dua tempat sekarang. Dan Alkitab sebenarnya menggunakan berbagai kata dan frase untuk menyebut kedua tempat ini dan untuk membuat perbedaan yang jelas. Oke, tadi Anda berkata bahwa kedua tempat ini bisa tumpang tindih. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Disinilah kita harus mulai bicara tentang bait suci. Karena dalam Alkitab, kita mengalami hadirat Allah dengan pergi ke bait suci. Disitulah di mana surga dan bumi tumpang tindih. Nah, ada dua jenis bait suci yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertama adalah tabernakel, yang pada dasarnya merupakan sebuah tenda yang didirikan oleh Musa. Kedua adalah sebuah gedung yang megah yang dibangun oleh Salomo. Dan bait suci ini dihiasi dengan hiasan berbentuk pohon buah-buahan dan bunga-bunga, patung malaikat, berbagai jenis emas, perhiasan, dan sebagainya. Dan semuanya ini dirancang untuk membuat kita serasa kembali lagi ke Taman Eden. Dan di pusat dari bait suci ini adalah sebuah tempat yang disebut Ruang Maha Kudus, pusat di mana hadirat Allah berada. Sekarang kita bisa kembali bersama dengan Allah lagi. Tapi tunggu dulu, karena bait suci ini juga menciptakan sebuah masalah. Jadi, tempat Allah itu penuh dengan hadiratnya, kebaikan, keadilan, dan keindahan. Sedangkan tempat manusia penuh dengan dosa dan ketidakadilan, serta keburukan yang ditimbulkannya. Jadi, bagaimana kedua tempat ini bisa saling tumpang tindih jika mereka sangat berbeda dan bertentangan satu sama lain? Hal itu diselesaikan melalui pengorbanan hewan. Ya, itu sangat janggal. Apa hubungan pengorbanan hewan dengan hal ini? Konsepnya begini, entah bagaimana hewan korban itu menyerap dosa kita ketika mereka mati menggantikan posisi kita. Dan itu menciptakan sebuah tempat yang bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa sekarang kita bebas untuk masuk ke dalam bait suci dan berada di hadirat Allah. Oke, jadi jika saya orang Israel dan tinggal di Yerusalem, saya bisa berada di hadirat Allah. Tapi tadi Anda berkata bahwa seluruh kisah Alkitab berisi tentang penyatuan kembali surga dan bumi. Benar, jadi kita harus terus mengikuti kisah ini sampai kita tiba pada Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar pernyataan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kata tinggal ini sungguh membuat kita penasaran. Nah, arti sesungguhnya adalah bahwa Dia mendirikan sebuah tabernakel di tengah-tengah kita. Jadi apa yang dinyatakan Yohanes di sini adalah bahwa Yesus itulah bait suci. Sekarang Dialah tempat di mana surga dan bumi saling tumpang tindih. Yang menarik tentang Yesus adalah bahwa Dia tidak berdiam diri di tempat yang aman dan bersih, tapi Dia berjalan berkeliling bersama para pendosa. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa-dosa mereka. Pada dasarnya Dia sedang membangun kantong-kantong kecil surga, di mana orang bisa berada dalam hadirat Allah, tapi Dia melakukannya di tengah dunia yang penuh dosa dan kematian. Dan Dia terus menyampaikan kepada setiap orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia bahkan berkata kepada para pengikutnya untuk tetap berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang merasa terancam karena Yesus sehingga mereka membunuhnya. Dan ini tampaknya merusak keseluruhan rencana untuk menyatukan surga dan bumi kembali. Namun kita harus kembali ke adegan yang lebih awal dalam kisah Yesus ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, Yesus tidak hanya disebut sebagai bait suci, Dia juga disebut sebagai korban bait suci. Ya, jadi sekarang salib menjadi tempat di mana Yesus menyerap dosa untuk menciptakan sebuah tempat yang bersih yang tidak dibatasi seperti yang terjadi dalam pengorbanan hewan. Pengorbanan Yesus memiliki kuasa untuk terus dan terus menyebar dan menyatukan kembali semakin banyak surga di bumi. Dan semua ini sangat luar biasa.
tapi juga meninggalkan sebuah pertanyaan besar dalam pikiran saya, yaitu apa yang terjadi ketika saya meninggal? Tidakkah saya hanya terbang ke kediaman Allah untuk bersama Yesus? Ya, jadi beberapa kali dalam Perjanjian Baru, kita belajar bahwa orang Kristen akan bersama Yesus di surga setelah dia meninggal. Tapi itu bukanlah fokus dari kisah Alkitab. Fokusnya adalah pada bagaimana surga dan bumi sepenuhnya bersatu kembali melalui Yesus dan akan dipersatukan dengan seutuhnya suatu hari nanti ketika dia kembali. Jadi dalam kitab Wahyu, kita mendapat gambaran yang indah tentang Taman Eden. Sekarang dalam bentuk sebuah kota yang masuk mengakhiri zaman dosa dan kematian dengan menebus seluruh sejarah umat manusia dalam sebuah ciptaan baru. Sehingga kediaman Allah dan kediaman manusia bertumpang tindih sekali lagi. Dalam video saya yang sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai 10 dimensi, kemudian ruang dan waktu, time and space. Ya, apakah itu? 10 dimensi ini tadinya menyatu, teman-teman. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di taman di Eden, itu Adam tidak kesulitan melihat makhluk rohani. Ya, jadi dia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Kemudian dia bisa dengan mudah melihat malaikat-malaikat dan makhluk rohani lainnya. Termasuk nanti Nakash atau si ular yang ada di Taman di Eden. Siapakah Nakas atau ular yang ada di Taman di Eden ini? Ya, nanti kita bahas di dalam video berikutnya. Nah, 10 dimensi ini kemudian dipisahkan atau dirobek sama Tuhan. Ya, ketika Adam jatuh ke dalam dosa. 6 dimensi ini kita sebut dengan hyperdimension atau kita sebut dengan dimensi roh di mana tidak bisa diukur. Jadi persamaan matematika tidak bisa dikenakan di dalam 6 dimensi ke atas yang kita sebut dengan hyperdimension. Jadi roh itu tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, ya, tidak bisa dikenakan yang namanya persamaan matematika. Nah, Tuhan itu berada di dimensi ke-10 yang kita sebut dengan dimensi tertinggi. Di mana Tuhan kita sebut maha kuasa, artinya dia bisa menjadi apapun yang dia mau dan dia bisa menjadi berapapun yang dia mau. Ya, makanya dia disebut maha kuasa. Makhluk dengan dimensi 10 yang kita namakan Tuhan ini, itu dia disebut maha hadir karena dia beyond time and space. Jadi dia tuh di luar dimensi ruang dan waktu, di mana tidak ada waktu bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa melihat secara bersamaan yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, makanya di dalam kitab Wahyu Yesus berkata, "Akulah dia yang sudah ada, yang ada sekarang dan yang akan datang." Ya, jadi dia berada di luar dimensi ruang dan waktu. Makanya kita menyebut Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir. Nah, prinsip dimensi alam semesta adalah sebagai berikut. Makhluk dengan dimensi lebih rendah, kita belajar, tidak bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di atasnya. Jadi manusia itu tidak bisa menjelma menjadi malaikat, apalagi menjadi Tuhan. Nggak bisa. Ya, tetapi makhluk dengan dimensi lebih tinggi itu bisa menjelma atau mengambil rupa makhluk dengan dimensi yang lebih rendah. Ya, jadi bisa diproyeksikan ke dalam dimensi di bawahnya. Makanya malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Ini ada di dalam Alkitab, juga di dalam Quran. Ya, di mana ketika roh yang katanya Jibril, walaupun tidak disebutkan Jibril di situ, menemui Maryam, dia mengambil rupa manusia laki-laki. Ya, begitu juga ketika Muhammad mengatakan Jibril kadang-kadang menyerupai Dahya Al-Kalbi. Ya, menyerupai apa? Manusia bisa. Kenapa? Karena dia makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi daripada manusia. Ya, itu bisa, teman-teman. Setan itu bisa mengambil rupa juga. Ya, makanya di dalam Alkitab kita dikatakan kadang-kadang kita memberikan tumpangan kepada malaikat tapi kita tidak tahu. Ya, karena mereka mengambil rupa manusia. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu disebut maha kuasa dan maha hadir karena dia bisa mengambil rupa apa saja dan dia bisa menjadi berapa saja. Ya, itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Nah, dimensi alam semesta ini nantinya akan disatukan lagi sama Tuhan di kitab Wahyu. Ini kita baca kitab Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut di sini saya sudah pernah bahas di dalam video misteri penciptaan alam semesta bagian pertama. Laut ini bicara metafora mengenai chaos, ya, atau kekacauan, ya.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yerusalem baru ini adalah Taman Edennya, teman-teman. Ya, taman di Eden yang menjadi portal pertemuan antara manusia dan Allah di situ. Ya, dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Kemudian yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi sangat cantik kota ini, ya. Dikatakan lantainya dari emas dan sebagainya, megah sekali, ya. Ini adalah Taman Eden yang baru nanti, ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, ini penting teman-teman, perhatikan ya. Lihatlah, kemah Allah atau tabernakel Allah, miskan Allah, ada di tengah-tengah manusia. Siapa kemah Allah ini, teman-teman? Kemah Allah ini adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah bait sucinya Allah. Bait suci Allah itu nanti ada di tengah-tengah kita, dan dia akan berdiam bersama dengan manusia. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi Yesus yang sudah mengambil rupa manusia, itu sekarang menjadi legal, teman-teman. Karena dia sudah mengambil rupa manusia, dia bisa sekali lagi turun ke bumi. Ya, ingat kemarin di dalam misteri penciptaan alam semesta kita sudah belajar yang namanya hukum-hukum kehidupan yang ditetapkan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa makhluk itu tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Jadi manusia yang utuh itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya, karena tubuhnya terbuat dari debu tanah, maka manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah, tidak bisa dicabut dari tanah. Ya, makanya nanti di Wahyu 21, di langit dan bumi yang baru, manusia dikembalikan sekali lagi ke bumi. Jadi rumah manusia bukan di surga, teman-teman. Ya, ada banyak orang bernyanyi, saya mau ke surga gitu ya. Tujuannya adalah ke surga. Ternyata enggak, teman-teman. Alkitab berkata kamu balik lagi ke bumi. Dan bahkan Tuhan nanti enggak di surga, tetapi di mana? Di bumi yang baru. Ya. Dan dikatakan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kemudian Wahyu 21 ayat 23 sampai 27 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi sekali lagi, kerinduan Tuhan itu berkemah di antara manusia. Ya, makanya Tuhan berkali-kali menyuruh Musa membuat mishkan. Mishkan itu artinya tempat kediaman atau tempat tinggal. Ya, Tuhan itu maunya berkemah di tengah-tengah kita, teman-teman. Karena dosa semuanya terhalang, ya. Kita tidak bisa dengan mudah menemui Tuhan, tetapi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru Tuhan mengembalikan lagi. Jadi kerinduan hati Tuhan adalah berada di antara anak-anaknya. Alkitab tidak pernah berbicara mengenai suatu agama. Jadi tidak ada ayat di dalam Alkitab kita yang mengatakan, maka sekarang Yahudilah agamamu, atau telah kusempurnakan Kristen menjadi agamamu. Ya, itu tidak ada, teman-teman. Ya, jadi agama itu adalah penamaan orang-orang terhadap suatu kelompok yang menganut kepercayaan tertentu. Ya, jadi orang-orang Yahudi menganut paham monoteisme yang pada waktu itu merupakan satu anomali ya, karena bangsa-bangsa pagan sekelilingnya itu percaya kepada politeisme. Ya, sehingga mereka menamakan agama yang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yahweh, sebagai orang-orang beragama Yahudi atau menganut kepercayaan paham Yahudi. Mereka mempunyai ritual-ritual tertentu. Ya, ini yang kita sebut dengan agama, teman-teman. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab kita tidak pernah yang namanya Allah itu mendirikan satu agama. Bahkan Kristen itu pertama kali disebut oleh orang-orang Antioquia karena mereka mengamati ini seperti Christ-like gitu ya. Kristus kecil katanya, ya, yang pengen menduplikasi kehidupan daripada Mesias atau Yesus. Tadinya penganut atau pengikut ajaran-ajaran Yesus ini disebut pengikut jalan Tuhan, sekte daripada agama Yahudi dan beribadahnya di sinagog. Ya, jadi tidak benar Kristen itu adalah suatu agama yang baru, tidak benar. Ya, para rasul semuanya beragama Yahudi, penulis Alkitab Perjanjian Baru semuanya orang Yahudi kecuali Lukas, ya, dan beribadah di sinagog, teman-teman, ya, sampai ratusan tahun. Ya, sampai pada zaman pemberontakan Simon Bar Kokhba, ya, ketika itu
Kristen mulai terpisah dari induknya. Tadinya tidak, tadinya menyatu. Ya, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, Petrus itu kalau beribadah ya tetap ke sinagog, bukan ke gereja. Ya, tetap di sinagog. Alkitabnya sama, karena pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis, teman-teman. Ya, jadi 30 tahun, hampir 40-30 tahun lah. Jemaat mula-mula itu tidak ada kalau berkumpul orang Kristen, mari kita baca Matius, Markus, gak ada, teman-teman. Yang mereka baca ya Alkitabnya orang Yahudi, Kejadian sampai Maleaki. Makanya saya heran kalau ada anak Tuhan yang menyatakan Alkitab Perjanjian Lama tidak penting. Karena gereja mula-mula yang dibahas justru Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi mereka membahasnya dari kacamata Kristus yang adalah penggenapan dari semua nubuatan dan janji di dalam Perjanjian Lama. Jadi Anda tidak bisa mengerti rencana Tuhan tanpa Anda membaca Kejadian sampai Maleaki. Ya, tanpa Anda membaca kitabnya orang Yahudi. Gak bisa, teman-teman. Anda harus baca kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ya. Nah, apa sih yang diceritakan oleh Alkitab kita? Alkitab itu menceritakan mengenai seorang raja dan kerajaannya. The Bible is a story of a king and his kingdom. Karena itu kita harus tahu prinsip-prinsip kerajaan, teman-teman. Kita akan belajar. Ya, kita akan mulai di dalam video episode kita kali ini, kita akan mulai belajar mengenai the kingdom of heaven, ya, atau prinsip kerajaan surga. Allah digambarkan di dalam Alkitab itu a king, seorang melek, ya, seorang raja. Maka semua firman atau titah yang keluar dari mulutnya itu menjadi satu hukum yang kekal dan berkekuatan tetap dan mutlak. Karena Allah kekal, maka firman-Nya kekal dan hukum-hukumnya juga kekal. Sekarang kita baca Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan atau titah-titah atau firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Kemudian Yesus berkata demikian, "Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu." Artinya perkataan Yesus kekal. Nah, orang yang perkataannya kekal, maka dia juga seorang pribadi yang kekal. Maka Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia ini." Ya, Yesus berkata artinya firman Yesus kekal. Ya, kekal itu artinya dia itu berasal dari luar dimensi ruang dan waktu. Dia bukan dari dunia ini. Karena itu Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ya, ini ada di Yohanes 8 ayat 3. Jadi Yesus itu asalnya, asal muasalnya, the originnya itu adalah dari kekekalan. Ya, tempat di mana Tuhan bertata yang kita sebut dengan dimensi roh yang berada di luar dimensi ruang dan waktu. Karena dia seorang pribadi yang kekal, maka perkataan yang keluar dari mulut Yesus juga kekal. Ya, beda sama manusia. Ya, manusia paginya kalau ngomong masih dele, kalau sore tempe katanya. Ya, jadi pagi kalau ngomong dia masih jadi kedele, sorenya udah jadi tempe. Ya, ngomongannya bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena nggak kekal, fana. Tapi Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tinggal tetap." Ya, perkataan Yesus tidak akan berlalu. Ya, karena Yesus adalah makhluk yang kekal. Makanya dia sampai sekarang tidak mengalami kematian. Semua nabi mati, kecuali Yesus. Untuk kita bisa memahami isi Alkitab atau cerita Alkitab secara garis besar, kita itu harus belajar yang namanya konsep kerajaan surga dan prinsip-prinsip kerajaan. Ya, karena Alkitab ini bercerita mengenai seorang raja dan kerajaannya dan semua ketetapan-ketetapan atau peraturannya. Makanya Yesus berkali-kali tidak pernah mengabarkan agama Kristen. Dia tidak pernah mensyiarkan agama Kristen. Ya, Yesus itu nggak pernah masuklah kamu menjadi Kristen. Nggak pernah, teman-teman. Yang Yesus kabarkan adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Makanya kita harus belajar mengenai prinsip-prinsip kerajaan ini untuk masuk ke dalam kerajaannya Yesus. Nah, pemerintahan kerajaan surga ini adalah sebuah bentuk kingdom atau kerajaan. Artinya dia tidak dipilih, bukan sebuah demokrasi atau republik di mana rajanya adalah Tuhan sendiri. Kingdom itu berasal dari kata king dominion. Artinya daerah pemerintahan seorang raja. Jadi seorang raja itu harus mempunyai teritorial atau dominion atau daerah kekuasaan. Seorang raja yang tidak mempunyai daerah
kekuasaan ya, atau otoritasnya, itu namanya raja kancil teman-teman ya, atau raja boneka ya. Nah, semakin besar daerah kekuasaan seorang raja, maka semakin mulia dan jaya kerajaannya. Yesus ini adalah seorang raja Mesias karena kelahirannya dan karena darah yang mengalir di dalam Yesus. Ya, jadi darah seorang bangsawan atau seorang raja. Ya, ayahnya adalah Bapa, Allah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus tidak mempunyai yang namanya ayah biologis. Karena darah Yesus berasal dari Allah. Makanya satu-satunya darah yang berkuasa untuk menebus kita adalah darah Yesus. Ya. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ingat, Yesus lahir itu sudah raja, teman-teman. Dia lahir itu sudah Kyrios, sudah tuan. Ya, maka malaikat Gabriel mengatakan, hari ini telah lahir Kristus, Mesias, tuan di kota Daud. Tuan atas apa dia? Tuan atas surga dan bumi. Ya, nah lambang pemerintahan ada di atas baunya. Sama seperti kalau Anda memperhatikan misalnya kerajaan Inggris. Kita lihat yang namanya Pangeran George yang baru lahir, ya, anaknya Pangeran William. Dia lahir itu karena darahnya adalah darah seorang bangsawan atau seorang raja. Dia lahir dengan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. He will become a king one day. Ya. Nah, dikatakan namanya disebutkan orang Wonderful Counselor, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terjemahan tepatnya sebenarnya adalah Shar Shalom atau Prince of Peace, yaitu pangeran damai. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Maka ketika malaikat Gabriel memberitakan mengenai kelahiran Yesus kepada Maria, dia mengatakan, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yeshua, anak di dalam kandunganmu ini, tahta Daud. Ya, tapi kerajaannya ini bukanlah kerajaan dari dunia ini, teman-teman. Maka Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaannya kekal, yang nanti akan digenapi turun di kitab Wahyu tadi, Wahyu 21, di mana kerajaan Allah akan turun ke bumi. Di dalam Mika 5 ayat 2, dikatakan Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Siapa sih anak yang lahir ini, teman-teman, di Bethlehem ini? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini terjemahnya kurang pas. Ya, purbakala itu zaman-zaman dinosaurus gitu, bukan ya, teman-teman ya. Artinya eksistensi daripada Raja Mesias ini sudah ada sebelum waktu ada, sejak kekal. Ya, itu terjemahan Mika 5 ayat 2 yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Untuk kita bisa belajar seperti apa sih sistem kerajaan, ya, saya suka sekali belajar dari yang namanya kitab Esther. Sekarang kita lihat dulu Esther 1 ayat 13 sampai 14. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Jadi sama teman-teman, di dalam kerajaan surga Tuhan itu juga mempunyai yang namanya Divine Council, ya, atau Dewan Sidang Ilahi, yang di dalam Alkitab kita disebut dengan tua-tua atau anak-anak Allah, Beneha Elohim. Di dalam Mazmur 82 ayat 1 dikatakan Allah dalam sidang ilahi. Ini adalah Mazmur Bani Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah dia menghakimi. Kita tidak akan membahas mengenai Sot Adonai atau sidang ilahi pada video kali ini. Kita akan bahas lebih lengkap pada video yang terpisah, ya. Saya hanya akan memberikan intro atau teasernya aja mengenai Divine Council, ya, atau sidang ilahi. Kemudian di kitab Wahyu, Wahyu 4 ayat 2 sampai 4.
Ini Rasul Yohanes mengatakan demikian, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini juga yang dilihat di kitab Nabi Daniel, teman-teman. Ya, di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Nabi Daniel melihat suatu tahta, yaitu tahta Allah di surga. Kemudian diletakkan tahta-tahta lainnya di sekeliling tahta Allah ini. Ya, inilah yang disebut dengan Divine Council atau sidang ilahi. Sekarang kita mau melihat dulu titah raja menjadi suatu hukum. Ester 1 ayat 19 sampai 22. Jadi ketika raja marah pada waktu itu karena Ratu Wasti, ya, ratunya ini tidak mau menunjukkan dirinya kepada rakyatnya, ya, untuk mempertontonkan kecantikannya, raja marah, kemudian dia berkonsultasi nih dengan para pembesar-pembesarnya apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian Memukan, salah satu pembesar Raja Ahasiweros ini berkata demikian, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda. Ya, dikeluarkan suatu perkataan, firman Baginda nih. Ya, dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Bahwa Wasti, ya, Ratu Wasti, dilarang menghadap Raja Ahasiweros. Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Jadi perempuan harus tunduk dan taat kepada suaminya. Jadi Ratu Wasti ini memberikan teladan yang buruk bagi para wanita, gitu ya maksudnya ya. Demikian juga dengan Tuhan, teman-teman. Tuhan yang adalah Raja Surgawi, maka semua titah atau firman yang keluar dari mulut Tuhan ini menjadi suatu hukum yang tidak dapat ditarik kembali. Ya, ketika Dia menetapkan hukum kehidupan, maka hukum ini berlaku kekal dan tidak dapat ditarik kembali. Teman-teman, orang kalau mau mati, biasanya dia meninggalkan surat wasiat atau perkataan-perkataan terakhirnya yang penting, ya. Seperti Anda lihat di dalam Alkitab, Daud ketika mau mati, ya, dia ngundang anaknya Salomo, dia kasih wejangan-wejangan. Ya, Yakub ketika mau mati Israel, dia panggil semua anak-anaknya, dia berkati satu-satu, dia kasih perkataan-perkataan terakhirnya, ya, perkataan wasiatnya. Begitu juga dengan Musa. Nah, apa sih wasiat Yesus, teman-teman? Warisan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan inilah kitab Injil, ya, salinlah terus-menerus dan hafalkanlah. Yesus gak pernah meninggalkan atau mewariskan sebuah kitab, teman-teman. Karena Dia sendirilah Injil itu, ya, Dia itulah kabar baik, ya. Yesus adalah Sang Injil yang hidup. Ya, Injil itu bukan sebuah buku yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika dia masih bayi. Gak ada itu, teman-teman, ya. Jadi Yesus tidak pernah memberikan wasiat sebuah kitab. Lalu apa yang Yesus katakan sebelum Dia terangkat ke surga? Ya, ini penting. Sebelum Dia berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia meninggalkan perkataan wasiatnya. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 1-3. Lukas mencatat begini nih. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Dia terangkat ke surga, ya. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Dia membuktikan, ya, Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Sebab selama 40 hari,
Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang dirikanlah agama Kristen. Barang siapa yang tidak masuk menjadi Kristen, penggalah kepala mereka. Oh bukan teman-teman, ya. Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 mencatat sekitar 500 orang. Berbicara kepada saksi-saksi mata dan rasul-rasulnya tentang apa teman-teman? Basilia Theos, tentang apa? Kerajaan Allah. Begitu pentingnya sampai diulang-ulang sama Yesus. Ya, begitu pentingnya pesan tentang kerajaan Allah ini, Basilia Theos atau Kingdom of God, sampai 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia ngomong berkali-kali teman-teman. Yesus ngomong sekali penting. Yesus ngomong 2 kali, Anda harus memperhatikan. Yesus ngomong 3 kali artinya extremely penting. Kalau Yesus selama 40 hari dan berulang-ulang dia mengulangi pesannya tentang Basilia Theos atau kerajaan Allah, artinya ini sangat penting. Ya. Murid Yesus harus belajar mengenai kerajaan Allah ini. Karena seluruh dunia ini sudah ada di dalam apa teman-teman? Kerajaan iblis. Ya, sudah jatuh ke dalam sistem atau penguasa dunia ini. Ya, kerajaan iblis. Makanya Yesus menghendaki kita masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus belajar mengenai Kingdom of God ini. Seberapa kuatnya hukum Tuhan? Tuhan itu mempunyai kekuasaan yang unlimited, tidak terbatas. Sampai dia berfirman. Begitu dia berfirman, maka firman-Nya itu menjadi suatu hukum yang tidak dapat dibatalkan. Bersegel dan bermeterai 7. Bahkan Tuhan tidak dapat melanggar firman-Nya sendiri. Ini berbeda dengan Tuhannya orang Muslim. Ya, saya pernah berdialog dengan seorang Muslim, dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku untuk dirinya. Ya, jadi kalau di kita Tuhan itu he do the talk. Ya, dia ngomong, dia konsekuen. Ya, dia lakukan sesuai dengan firman-Nya. Bahkan Tuhan tidak dapat melanggar firman-Nya sendiri. Kalau Tuhannya orang Muslim beda teman-teman. Ya, dia berfirman itu nggak berlaku untuk dia. Ya, hukum itu tidak berlaku untuk Tuhan. Ya, nah ini sama dengan kita teman-teman. Kita bikin aturan, kita langgar sendiri nih. Yaitu manusia teman-teman. Ya, bikin aturan, dilanggar sendiri dengan banyak alasan. Ya, itu kita ya. Mazmur 138 ayat 2, ini ayat hafalan penting teman-teman. Daud menulis seperti ini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini terjemahan LAI. King James Version-nya mengatakan demikian. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth. For you has magnified your word above all your names. Jadi Tuhan mengatakan, I put my word above my name. Jadi Tuhan itu meletakkan firman-Nya di atas namanya sendiri. Ya, jadi dia menghargai firman-Nya. Dia bukan Tuhan yang sembarangan, ketika dia ngomong dia bisa langgar. Ya, itu bukanlah sifat atau karakter daripada Tuhan di dalam Alkitab kita. Apa artinya hukum Tuhan itu bermeterai 7 teman-teman? 7 dalam angka gematria Ibrani itu artinya perfection atau kesempurnaan. Ya, sekarang kita baca Wahyu 5 ayat 1-10. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, tangan kanan Allah maksudnya, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, Anda lihat ini merupakan hukum Taurat. Ya, sama seperti ketika hukum Taurat ditulis oleh jari tangan Allah di atas 2 loh batu, itu ditulis di depan dan di belakang. Ya, jadi seperti cermin. Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Gulungan kitab ini berisi hukum-hukum Tuhan, teman-teman. Ya, ditulis di dalam dan di luar. Ya, jadi bisa dilihat tembus pandang. Dimeterai atau disegel dengan 7 meterai, artinya hukum Tuhan ini sempurna. Tidak bisa diubah. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi
yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sangat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri bukan seekor singa, teman-teman. Ya, ini bahasa metafora ya. Tapi berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Yesus itu mempunyai yang namanya di Yesaya 11 ayat 1 kalau teman-teman baca, ketujuh roh Allah. Ya, jadi Mesias itu punya 7 roh. Makanya kalau dia menghakimi itu bukan dengan pandangan mata, tapi dengan penciuman. Ya, nanti kita akan belajar pada video yang lain mengenai ketujuh roh Allah ini. Ya, jadi Yesus itu lambang kesempurnaan manusia ilahi. Karena manusia tuh angka gematrianya adalah angka 6. Jadi manusia itu tidak bisa punya 7 roh, teman-teman. Ya, roh hikmat, roh pengertian, ya, roh takut akan Tuhan dan sebagainya. Manusia itu maksimal, ya, sesuci-sucinya manusia hanya bisa punya 6. Hanya manusia ilahi yang turun dari surga inilah yang bisa punya ketujuh roh Allah. Dan ini hanya dimiliki oleh Mesias. Jadi Mesias itu punya 7 roh. Ya. Kita akan belajar pada video yang lain mengenai ketujuh roh Allah ini. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Makhluk ini adalah makhluk yang kita sebut dengan Ophanim, jadi seluruh tubuhnya penuh dengan mata. Ya. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Ini bicara mengenai doa. Ya, jadi kalau Alkitab bicara mengenai kemenyan atau dupa, itu bicara mengenai prayer and praise and worship, ya, dan pujian dan penyembahan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Jadi keinginan Tuhan itu mengembalikan kita menjadi satu kerajaan yang Adam hilangkan, teman-teman. Ya, jadi Adam itu tadinya diberi kedudukan sebagai raja di bumi. Ya, dia punya otoritas dan sebagai imam, satu-satunya makhluk, ya, yang bisa berhubungan dengan Allah. Ya, nggak bisa monyet, terus anjing, gajah datang sama Tuhan, nggak bisa. Harus lewat Adam. Ya, karena Adam itu imam bagi semua makhluk di muka bumi ini. Itu dihilangkan oleh Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Dan ini dikembalikan oleh Yesus. Jadi dikatakan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, jadi Yesus sebagai Adam yang terakhir, the last Adam, ya, manusia yang sempurna, yang kita sebut dengan manusia ilahi yang punya ketujuh roh Allah ini, membeli kita dengan apa? Membayar kita, menebus kita dengan darahnya sendiri, sehingga dia sanggup mematahkan kutuk hukum Taurat. Ini adalah gambaran mengenai sefer atau gulungan kitab yang berisi titah atau hukum seorang raja yang disegel 7. Yang merah itu namanya bula, itu dicap dengan cincin meterai raja. Ya, jadi di surga itu Tuhan mempunyai satu hukum yang berkekuatan tetap dan mutlak, nggak bisa diubah. Ya, hukum Tauratnya itu sempurna. Ya, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi Tauratnya itu sempurna. Yang bisa mematahkan kutuk hukum Taurat adalah seorang yang sempurna, teman-teman, yang punya juga ketujuh roh Allah. Ya, yaitu siapa? Yesus. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa jika seorang raja mengeluarkan titah, ya, dia berkata-kata, dia mengeluarkan firman, itu menjadi satu hukum, teman-teman. Ya, tidak boleh ada yang melanggar, apalagi kalau hukum itu kemudian ditulis dan disegel 7, artinya tidak dapat dibatalkan. Nah, untuk seorang raja bisa menolong rakyatnya, di dalam kitab Ester ini kita lihat, teman-teman, ketika Haman, ya, itu membujuk raja untuk mengeluarkan satu titah yang membantai orang Yahudi, ya. Kemudian Haman ini nggak suka,
Ya, di dalam kitab Ester itu diceritakan Haman ini kemudian membujuk raja untuk mengeluarkan suatu titah hukum yang tidak dapat dibatalkan, ya, yang disegel oleh cincin meterai raja untuk membunuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mau dibantai pada waktu itu, teman-teman. Caranya bagaimana? Karena hukum ini tidak dapat dibatalkan. Ketika Ratu Ester menghadap raja pada waktu itu, ya, dia puasa 3 hari 3 malam. Kemudian Ratu Ester menghadap raja untuk minta belas kasihan, ya, bahwa Haman ini mereka-reka perkara yang jahat. Kemudian apa yang dilakukan raja untuk menolong Ratu Ester dan bangsa Yahudi? Karena perintah atau hukumnya ini tidak dapat dibatalkan, maka raja ini harus mengeluarkan suatu hukum yang baru, yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Disegel 7, teman-teman, dengan cincin meterai raja. Ya, namanya bula. Jadi kalau Anda lihat yang tadi merah-merah itu, ya, kalau Anda lihat film-film, setiap raja itu punya yang namanya cincin. Cincinnya ini punya simbol kerajaan. Ya, jadi Raja Daud, Raja Salomo itu simbolnya beda-beda, teman-teman. Ya, itu melambangkan simbol kerajaannya. Ketika mereka dicap, ya, oleh bula, ini menjadi satu hukum, ya, ibarat meterai, ya, atau tanda tangannya raja, ya. Kita lihat Ester 8 ayat 8 nih. Kemudian Raja Ahasiweros ini mengeluarkan suatu hukum yang baru. Ya, dikatakan, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Ya, jadi kemudian Raja Ahasiweros untuk menolong Ratu Ester dan bangsa Yahudi mengeluarkan satu hukum yang baru bahwa orang Yahudi pada waktu itu boleh melawan kalau ada orang yang mau membunuhnya dan bahkan boleh menjarah, ya, kekayaan orang-orang yang mau membunuhnya pada waktu itu. Ya, dikeluarkan satu hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Nah, kalau yang Anda lihat di kiri, itu salah satu bula yang ditemukan, bula Raja Azariah, ini anaknya Raja Hilkiah, ya, atau Hizkiah, ya. Kira-kira tahun 605 sebelum Masehi. Ini yang disebut dengan bula, teman-teman. Ini adalah cap cincin meterai Azariah, ya. Nah, yang kanan itu ditemukan di gua di Wadi Dalieh. Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya mengenai The Dead Sea Scroll, Wadi Dalieh, ya, itu di sebelah utara Yeriko, itu ditemukan tahun 1962. Dokumen Samaria yang dimeterai dengan 7 bula. Ya, atau 7 segel atau 7 meterai dengan cincin meterai raja. Jadi kita belajar bahwa suatu hukum yang dikeluarkan atas titah atau perintah firman seorang raja itu tidak dapat dibatalkan apalagi jika dia dimeterai dengan 7 bula, ya, 7 meterai dengan cincin raja. Ya, itu artinya suatu hukum yang berkekuatan mutlak, mengikat, tidak dapat dibatalkan. Jadi bagaimana caranya kalau kita ingin menolong teman-teman? Ya, dalam kasus Ratu Ester ini menolong Ratu Ester dan bangsa Yahudi dari rencana jahatnya Haman. Apa yang harus dilakukan teman-teman jika suatu hukum sudah terlanjur dikeluarkan dan tidak dapat dibatalkan? Kita baca dulu Ester 8 ayat 3 sampai 8. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis, memohon karunia-Nya. Supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hammedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena dia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros, teman-teman?
Raja Ahasiweros memerintahkan untuk menuliskan suatu hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Raja berkata, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi pada waktu itu surat perintah yang pertama atau hukum yang pertama untuk membinasakan bangsa Yahudi itu tidak dapat dibatalkan. Tetapi Raja Ahasiweros mengeluarkan suatu hukum baru yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi boleh berkumpul kemudian melawan dan bahkan membunuh para penyerangnya dan menjarah semua harta mereka. Nah, di dalam Alkitab kita teman-teman, yang namanya hukum Taurat, ya, itu tidak dapat dibatalkan. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, pada hari kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu pasti mati, mot tamot, I will make sure you die. Jadi Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Tetapi kematian tidak mempunyai sengatnya karena Adam belum jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi kematian yang membuat adalah Allah, teman-teman, bukan setan. Ya, setan itu tidak berkuasa apa-apa. Cuman kematian itu tidak mempunyai sengat atau kuasanya selama Adam tidak berdosa. Kemudian pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut itu mulai dipasang sengatnya. Sehingga oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, manusia yang pertama ini, maka maut ya menjalar ke semua manusia. Jadi dosa masuk ke dalam dunia dan maut menjalar ke semua manusia, kata firman Tuhan. Ya. Kemudian dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, dia mengalahkan dosa dan maut. Alkitab berkata, dan musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus adalah dosa dan maut. Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kuasamu? Kata Rasul Paulus. Jadi Yesus membinasakan kuasa daripada kematian ini dengan memberikan satu hukum yang baru. Jadi Yesus membawa satu hukum yang baru yang kita sebut dengan hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan, di mana hukum ini lebih kuat daripada hukum Taurat dan hukum kematian. Ya, dikatakan hukum kasih karunia itu jauh lebih kuat, lebih tinggi dibandingkan dengan hukum dosa dan maut karena dibayar dengan darah Yesus sendiri. Jadi caranya Allah untuk menolong kita, karena hukum yang pertama tidak dapat dibatalkan, adalah Dia membuat satu hukum yang baru yang Dia janjikan di Yeremia 31 ayat 31, bahwa aku akan membuat hukum Taurat yang baru yang tidak dituliskan di dalam loh-loh batu melainkan di dalam hati manusia. Jadi Raja Ahasiweros mengeluarkan suatu hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, tetapi isinya berlawanan dengan hukum yang pertama. Ya, merupakan antitesis dari hukum yang sudah dia keluarkan. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Inilah yang disebut dengan pembalikan keadaan, di mana malapetaka yang seharusnya menimpa dan membinasakan bangsa Yahudi menjadi kemenangan dan penjarahan bangsa Yahudi terhadap musuh-musuh mereka yang hendak membinasakan mereka. Jadi Agag ini adalah keturunan Raja Agag orang Amalek, ya, yang pada waktu itu tidak ditumpas secara penuh oleh Raja Saul sehingga Nabi Samuel marah pada waktu itu. Ya, keturunannya masih hidup teman-teman ternyata. Ya, masih ada yang melarikan diri, salah satunya adalah Haman bin Hamedata. Kemudian teman-teman, hal ini itu dikenal sebagai Hari Raya Purim. Kemudian Ratu Esther dan Mordekai pada waktu itu menetapkan Hari Raya Purim yang dirayakan tiap tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Dari kata pur yang artinya diundi. Jadi pada waktu itu Haman membuang undi, kemudian dia memilih tanggal 13 bulan Adar sebagai hari pembinasaan, pembantaiannya, genocide orang Yahudi. Tetapi ternyata Tuhan membalikkan keadaan ini menjadi kekalahan orang Haman pada waktu itu. Ya. Dan Yesus sama teman-teman, memberikan satu hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia yang jauh lebih kuat dari hukum yang pertama.
ya, daripada hukum Taurat yang membawa kepada dosa dan maut, sebab dimeteraikan 7 kali dengan darahnya sendiri yang jauh lebih mahal dari darah domba. Demikian juga dengan Tuhan, teman-teman. Untuk menolong kita yang sudah terhilang karena dosa dan maut, ya, dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh dalam dosa sehingga kita semua harus mati, anak-anaknya Adam ini. Oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, ya, maka dosa masuk ke dalam dunia dan maut atau kematian menjalar kepada kita semua. Maka Tuhan karena kasihnya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang Tuhan lakukan, teman-teman? Dia memberikan satu hukum yang baru lewat sang anak atau Mesias kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini juga ayat hafalan kita. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka, menjadi Baal bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan huruf besar semua di sini adalah Yahweh, ya teman-teman ya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. And their sins I will remember no more. Jadi di bawah hukum Taurat dikatakan Tuhan itu mengingat-ingat dosa kita sampai 3 dan 4 generasi di bawah. Ini yang disebut dengan dosa kutuk keturunan. Ya, kalau Anda baca di dalam Alkitab kita, begitu Anda di bawah hukum Taurat, Anda jatuh di dalam dosa, dosa itu akan dibalaskan Tuhan sampai 3 dan 4 keturunan di bawah kita. Tetapi dikatakan di bawah hukum kasih karunia, hukum yang baru yang dia janjikan ini, Tuhan berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka. And their sins I will remember no more. Jadi hukum yang tertulis itu mematikan, teman-teman. Pada waktu di dalam taman di sebelah timur Eden, ketika Tuhan memberikan satu hukum kepada Adam, cuman satu nih teman-teman. Jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Ya, Tuhan belum memberikan hukum yang lain nih. Belum ada hukum jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina. Itu kan baru ada nanti ketika zamannya Musa, ya, ketika 10 hukum Taurat ini turun. Tetapi Tuhan sudah menuliskan hukum itu di dalam batin kita, teman-teman, sebenarnya. Ya, maka pada waktu Kain membunuh Habel, adiknya, Tuhan berkata, lihat dosa sudah mengintip. Ya, tapi belum ada hukuman yang pasti, teman-teman. Ya, belum pada waktu itu Kain belum harus membayar nyawanya karena Tuhan belum menurunkan yang namanya hukum Taurat, nyawa diganti nyawa. Ya, kalau pada waktu itu hukum Taurat sudah diturunkan, Kain harus mati, teman-teman, sebagai ganti nyawa adiknya karena dia sudah membunuh adiknya dengan sengaja. Ya, nah hukum Taurat itu menjadi lebih jelas lagi ketika Tuhan memberikannya kepada Musa. Di bawah hukum Taurat kita semua sudah jatuh, ya, dikurung di dalam satu hukum yang kita tidak dapat lari. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Hukum Taurat itu mematikan. Kita lihat bagaimana hukum Taurat itu diturunkan. Kita baca Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Anda baca yang penuh ya teman-teman ya. Jadi baca dari ayat 1 sampai ayat 35. Full ya. Pada waktu itu Musa 40 hari 40 malam ada di Gunung Sinai, nggak turun-turun. Kemudian orang-orang Israel ini ya menyuruh Harun, abangnya Musa, untuk membuat dewa bagi mereka. Kemudian dikumpulkanlah emas dari bangsa Israel pada waktu itu. Dilebur sama Harun, keluarlah anak lembu emas. Karena pada waktu itu bangsa Israel juga menyembah yang namanya Dewi Hathor. Ya, Dewi Hathor adalah dewi dengan simbolnya adalah sapi. Ya, nah kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa masih nggak tahu nih karena dia kan ada di gunungnya Tuhan. Tuhan berkata, kamu turun sekarang, bangsamu tuh sudah melenceng. Ya, aku akan membinasakan mereka, kata Tuhan pada waktu itu. Kemudian Musa bersyafaat bagi bangsa Israel. Musa berkata, Tuhan,
Berbaliklah dari amarahmu yang menyala-nyala itu. Sebab bangsa ini ya sudah kau tebus sendiri dari Mesir, katanya. Nanti kalau kau hancurkan, kita akan jadi tertawan bangsa-bangsa lain, kata Musa. Ya, maka surutlah amarah Tuhan. Kemudian Musa turun dari gunung, dia membawa 2 loh batu nih. Ya, terus kita baca. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, Musa ya, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah, Elohim, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Karena Musa gak turun-turun pada waktu itu, 40 hari 40 malam ya. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Jadi bukan orang Samaria ya, seperti dalam Quran. Ya itu salah sejarah ya. Orang Samaria belum ada pada waktu zaman Musa ya. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ya, jadi bukan untuk bunuh diri teman-teman ya, tapi untuk saling membunuh ya. Ceritanya beda dengan Quran ya. Jadi di bawah hukum Taurat itu kita melakukan ritual agamawi yang melelahkan. Ya. Kemudian di Matius 23 ayat 1-5 Yesus berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi kalau Anda lihat yang namanya orang agamawi, ya, itu pasti melakukan yang namanya seperti penyiksaan diri, ya, kemudian macam-macam ritual yang mereka lakukan, teman-teman. Ya, dan di dalam Yesus kita merdeka. Ya, bukan merdeka untuk berbuat dosa, ya, tetapi kita dibebaskan dari semua beban-beban ritual agamawi untuk menyucikan diri, ya, menumpuk amal saleh supaya kita tuh masuk surga, ya. Kemudian di Matius 11 ayat 28, Yesus memberikan kita jalan keluar. Yesus mengatakan demikian nih. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagi kalian yang letih lesu ya, semedi, udah gak makan daging ya kan, makannya cuma wortel, kobis, kentang ya, melakukan berbagai macam ritual-ritual agamawi yang melelahkan hanya untuk mencari jalan yang lurus, ya, mencari keselamatan jiwamu. Yesus berkata, "Come, datang kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi yang perlu kita ketahui adalah kita datang kepada sang kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sama seperti Raja Ahasiweros mengeluarkan satu hukum yang baru yang merupakan antitesis dari hukum yang pertama yang dia keluarkan untuk menolong Ratu Esther dan bangsa Yahudi, maka Allah mengeluarkan hukum roh kasih karunia atau hukum roh kehidupan yang merupakan antitesis daripada hukum Taurat. Sekarang kita lihat dulu ya. Turunnya 10 perintah Allah di mana Musa membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Ini diperingati oleh orang Yahudi sebagai perayaan hari raya Shavuot atau Pentakosta.
Setiap tahun diperingati tanggal 6 sampai 8 Sivan, ya, bulan Sivan. Shavuot ini tepatnya 50 hari setelah hari raya Pesak atau Paskah. Ya, jadi Yesus itu mati tepat tanggal 14 bulan Nisan. Ya, jadi pada hari raya Paskah atau Pesak Yesus mati sebagai anak domba yang dikorbankan bagi kita. Kemudian 50 hari setelah itu ada hari raya Shavuot. Kalau di dalam perjanjian lama diperingati sebagai turunnya 10 perintah Allah, di dalam perjanjian baru hari raya ini disebut Pentakosta, yang artinya adalah hari ke-50, yaitu turunnya Roh Kudus yang menulis Taurat yang baru di dalam loh-loh hati manusia sesuai dengan janji Tuhan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tadi yang kita baca, ya. Ketika 10 hukum Taurat ini turun, dia membawa kematian 3.000 orang karena mereka membuat anak lembu emas pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Shavuot atau Pentakosta di dalam perjanjian baru, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Pentakosta di dalam perjanjian lama ada turunnya 10 hukum Taurat. Pentakosta di dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus yang menulis hukum Taurat bukan di loh batu, melainkan di loh hati manusia. Hukum roh kasih karunia ini merupakan antitesis daripada hukum Taurat. Jadi sekarang kita baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 43. Ini adalah khotbah Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus yang tadinya penakut, dia kemudian menyangkal Yesus karena takut nanti dipukulin dan disalib seperti Yesus. Kemudian dia lari kocar-kacir, ya, kembali jadi nelayan. Ketika tiba hari raya Pentakosta, Rasul Petrus dan 120 orang murid Yesus lainnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ada roh keberanian di dalam diri Rasul Petrus. Dia berdiri dan berkhotbah, teman-teman. Kemudian Rasul Petrus berkata demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi kurios, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan dia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kemudian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi turunnya Shavuot, turunnya 10 perintah Allah, hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu, itu membawa kematian kepada 3.000 orang. Ya, Shavuot di perjanjian baru, turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang kita sebut dengan hukum roh kehidupan, membawa keselamatan, ya, kepada kurang lebih 3.000 jiwa. Ya, jadi Shavuot di perjanjian baru ini berlawanan atau antitesis daripada hukum Taurat. Kemudian mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, mereka melakukan perjamuan kudus karena ini adalah perintah Yesus untuk mengingat akan kematiannya di kayu salib. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ya, ini mereka bertekun di dalam pengajaran. Ini pengajaran perjanjian lama karena pada waktu itu Alkitab perjanjian baru belum ditulis, teman-teman, ya. Karena itu Rasul Paulus tahu dengan pasti karena dia adalah seorang ahli Taurat, teman-teman. Dia menulis di dalam suratnya 2 Korintus 3 ayat 6 bahwa hukum tertulis itu mematikan tetapi roh menghidupkan. Rasul Paulus menulis demikian. Dialah Yesus yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi Yesus dengan pengorbanan darahnya di kayu salib, dia membayar harga supaya hukum yang lama ini dibatalkan. Ya, sehingga Yesus membawa satu hukum yang baru yang lebih kuat,
yang disebut dengan darah perjanjian yang dipercikkan 7 kali di atas tabut perjanjian. Ya, nanti kita lihat, Yesus itu membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yesus itu membawa satu hukum yang baru. Sekarang kita baca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran itu bukanlah sesuatu, tetapi seorang pribadi yang namanya ialah Yesus Kristus. Yesus itu membawa hukum yang baru yang disebut hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Sekarang kita baca Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan di dalam daging tetapi menurut roh. Yang saya beri warna kuning ini tidak ada di dalam LAI kita. Ya, ini ditambahin ya teman-teman ya. Jadi harusnya yang lengkap, yang tidak berjalan di dalam daging tetapi menurut roh. Ya, ini terjemahan King James Version. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum roh kehidupan yang ada di dalam Yesus, tepatnya seperti itu ya. Telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Itu terjemahan yang tepat. Kita baca terjemahan King James Version yang menurut saya lebih pas. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Jadi kebanyakan orang-orang hyper grace, ya, ini kelompok hyper grace ya. Ini komanya dihilangin teman-teman, ya. Jadi bagi sekarang kita kan sudah nggak ada lagi penghukuman bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Ya betul, tapi bukan titik, itu masih ada koma. Yaitu bagi mereka yang tidak berjalan di dalam daging tetapi menurut roh, who walk not after the flesh but after the spirit. For the law of the spirit of life in Christ Jesus. Ya, karena hukum roh kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus had made me free, telah membebaskan aku, telah memerdekakan aku from the law of sin and death. Dari hukum dosa dan hukum maut, ya, yaitu hukum Taurat yang membawa kita kepada maut atau kematian. Yesus adalah tabernakel Allah yang hidup. Jadi tubuh Yesus itu disebut kudus, disebut juga dengan bait suci. Ya, makanya ketika orang Yahudi mengatakan, apa buktinya kamu anak Allah? Yesus berkata, robohkan bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Kemudian orang Yahudi protes, katanya 46 tahun kami membangun bait suci Salomo itu, ya, yang di Yerusalem. Kamu mau membangunnya dalam 3 hari? Nah, tetapi yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus itu. Nah, sekarang kita baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Skanoo, ya, diam di antara kita ini artinya dia berkemah atau bertabernakel di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemah atau miskan itu digunakan di padang gurun, ya, sama seperti miskan atau kemah Musa, di mana semua kehadiran Allah itu ada di dalam miskan atau kemah Musa yang kita sebut dengan tabernakel Musa. Jadi Allah berdiam di antara orang Israel, di tengah-tengah orang Israel itu lewat tabernakel Musa ini, ya. Kemudian sama seperti miskan atau tabernakel Musa itu ada di padang gurun, Yesus juga dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini ada di Matius 4 ayat 1, ya, pencobaan Yesus di padang gurun. Tabernakel secara lahiriah itu rendah hati dan tidak menarik. Ya, jadi kalau kita lihat tabernakel Musa itu bentuknya seperti tenda biasa. Ya, ini melambangkan Yesus yang dikatakan sebagai taruk, ya, cabang. Dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ya, ini ada di Yesaya 53 ayat 2.
Tabernakel ini juga adalah tempat Allah bertemu dengan manusia. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu portalnya di Taman di Eden. Ya, karena manusia kehilangan itu, Tuhan menyuruh Musa membuat miskan, sekali lagi ya, membuat miskan di mana Allah bisa bertabernakel atau berada di tengah-tengah manusia. Tapi gagal, ya. Hukum yang pertama tadi yang diberikan oleh Musa, hukum Taurat, gagal. Kemudian Salomo juga gagal ketika dia membangun bait suci, ya. Akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal menjadi tabernakel, ya, menjadi tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Dikatakan demikian, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi, Yesus ini merupakan lambang daripada portal satu-satunya jalan kalau Anda mau bertemu dengan Allah. Ya, sama seperti miskan atau tabernakel Musa dan bait suci Yerusalem. Jadi, orang kalau pada waktu itu mau bertemu dengan Allah, menanyakan segala sesuatu, itu mereka harus ke Yerusalem pada waktu itu, ke bait sucinya Allah. Karena disitulah portal atau tempat yang dipilih oleh Allah, di mana dia diam, hadiratnya ada di situ, dan dia berkenan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel di situ. Ya, makanya Tuhan berkata, "Namaku selama-lamanya ada di Yerusalem." Tapi karena manusia gagal, teman-teman, Tuhan sekali lagi membuat cara, bagaimana caranya, ya, supaya manusia ini tetap bisa berkomunikasi dengan dia lewat tubuh Yesus yang adalah bait sucinya, bait suci yang hidup. Ya, dia adalah bait suci yang hidup. He's a walking, talking, living word of God. Ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak melalui aku, kamu nggak bisa ketemu Allah. Ya, nggak bisa, karena tabernakelnya adalah dia. Dan tabernakel ini adalah pusat perkemahan. Kalau kita belajar nanti tabernakel Musa, ya, ini merupakan pusat perkemahan Israel. Kemudian di sekelilingnya itu ada suku-suku Israel, 12 suku Israel lainnya, ya, tempat berkumpulnya umat Allah. Maka Yesus juga mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepada aku." Ya, Yohanes 12 ayat 32. Jadi di dalam perjanjian lama itu penuh dengan tipologi, perumpamaan, nubuatan mengenai siapa Yesus, teman-teman. Ya, makanya kita tidak dapat mengenal siapa Yesus kalau Anda membuang Alkitab perjanjian lama. Ya, ada orang yang mengatakan, "Aku nggak baca kok Alkitab perjanjian lama, itu sudah berlalu," katanya. Nggak bisa, teman-teman. Karena Yesus berkata, Musa, para nabi menulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Sehingga untuk kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh, kita harus tahu Alkitab perjanjian lama, teman-teman. Ya, nggak boleh dibuang. Ya, karena penyingkapannya ada di dalam Yesus. Kemudian kita baca juga, kemah suci ini adalah tempat pengorbanan untuk dosa umat Allah dilakukan. Jadi kemah suci nanti kalau kita belajar di dalam kitab Keluaran dan Imamat, nanti kita akan belajar mengenai tabernakel Musa atau miskan Musa ini. Tetapi dia dikatakan setelah mempersembahkan satu korban penghapus dosa untuk selama-lamanya, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Ini Ibrani 10 ayat 12. Ya, dan tabernakel ini adalah tempat penyembahan. Jadi Yesus selain dia merupakan gambaran dari bait sucinya Allah, dia sendiri adalah korban penebus dosa atau anak domba Allah itu, ya. Nah, tabernakel ini juga adalah tempat penyembahan. Ya, makanya Thomas ketika dia melihat Yesus, kemudian dia melihat lubang paku di kedua tangan Yesus, Thomas sujud menyembah dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, ini ada di Yohanes 20 ayat 28. Yesus adalah puncak pewahyuan Allah. Ya, jadi Allah kita yang di surga, yang kita sebut, kita panggil dengan Bapa, itu tidak bisa kita lihat dengan gampang. Gak bisa ketemu. Ya, karena dimensinya beda. Jauh, kita ada di dimensi yang paling bawah. Allah itu di dimensi 10, jaraknya jauh banget. Ya, apalagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tambah lagi gak bisa lihat Allah, gak bisa dengar suara Allah. Ya, tetapi Allah karena kasihnya yang besar, dia itu menyingkapkan. Allah itu dikatakan El-Olam. El-Olam itu artinya dia yang bersembunyi. Ya, atau dia yang kekal, terjemahan bahasa Indonesianya dia yang kekal, artinya dia yang tersembunyi. Dia berada di luar dimensi ruang dan waktu, ya, bukan di dimensi kita, ya, di luar dimensi kita. Artinya nggak bisa terjangkau dengan apa? Panca indera kita, nggak bisa, ya. Harus dengan apa? Dengan roh, karena Allah adalah roh. Jadi kita harus kontak dengan Tuhan lewat roh kita. Tapi begitu sulit, teman-teman. Yang kita harus melakukan berbagai ritual, mesti kudus, mesti suci untuk bisa ketemu dengan Allah.
Nah, Allah itu menyingkapkan siapa dirinya, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Ya, Allah berkata, aku nih adalah Allah yang cemburu. Ya, artinya dia tidak suka kalau kita menyembah ilah-ilah lain. Aku nih suamimu, kata Tuhan. Kamu nih gak setia seperti seorang pelacur, pezinah, berzinah dengan Allah lain. Sama seperti seorang istri kalau dia berzinah dengan banyak laki-laki lain. Itu gambarannya. Ya, nah Allah itu menyingkapkan siapa dirinya lewat para nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi puncak daripada siapa Allah itu, untuk kita bisa mengenal siapa Bapa itu yang gak kelihatan, ya, kita tidak bisa melihatnya, itu adalah di dalam diri pribadi Yesus. Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia. Ya, nah untuk mengenal siapa Allah, kita harus mengenal Yesus. Maka Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Sekarang kita lihat Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita tidak dapat memahami ajaran perjanjian lama secara utuh kecuali kita membacanya melalui Yesus Kristus. Melalui inkarnasi daripada Allah, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Tabernakel sama sekali tidak memiliki arti selain daripada Yesus. Ribuan tahun sebelum Yesus, Tuhan menghendaki agar ada tabernakel dan dia akan menggenapi makna daripada tabernakel itu. Dia sendiri akan menjadi tabernakel yang sejati bagi kita. Sama seperti tabernakel di padang gurun menampilkan kemuliaan Allah. Ini ada di Keluaran 40 ayat 34-35. Terlebih lagi, kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan kemuliaan Allah itu penuh. Allah itu berkenan diam secara penuh di dalam pribadi Yesus. 2 Korintus 4 ayat 6. Musa berusaha untuk melihat kemuliaan Tuhan dan dia diperingatkan oleh Tuhan sendiri untuk tidak melihatnya di Keluaran 33 ayat 18-20. Tapi kita memiliki hak istimewa untuk memandang wajah sang firman Allah yaitu Yesus dengan iman melalui firman-Nya. Suatu hari nanti dengan penglihatan kita akan melihat wajah Yesus yang akan menjadi pewahyuan penuh Tuhan dan manifestasi kemuliaan-Nya. Jadi Yesus mengklaim dialah satu-satunya sulam Yakub atau tangga yang dilihat Yakub yang menghubungkan antara surga dan bumi, antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita. Yesus mengklaim dialah satu-satunya jalan, dialah satu-satunya kebenaran itu sendiri karena Allah adalah kebenaran, ya. Atau dikatakan Yahweh Sidkenu, Allah adalah kebenaranku. Dan Yesus mengklaim bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia. Dia adalah puncak pewahyuan, puncak penyingkapan. Siapa Allah itu? Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu harus mengenal dua. Kamu harus mengenal Bapa di surga sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan kamu harus mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Karena Yesus adalah Yahweh kedua, yaitu Allah dalam rupa manusia. Ya, nanti kita akan bicara mengenai the two powers in heaven di dalam video yang lain, ya. Seluruh kepenuhan kealahan itu berkenan diam di dalam Yesus. Kita baca 1 Timotius 3 ayat 16. Ini adalah puncak daripada iman seorang Kristen. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bahasa aslinya adalah dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Dia Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi di dalam konsep Yahudi, Yahweh itu ada yang tidak kelihatan yang di surga, yang disebut dengan Bapa. Kemudian ada Yahweh yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, kadang-kadang dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa semak yang menyala, kadang-kadang dalam rupa malaikat, dalam rupa tiang awan, tiang api. Yahweh yang kedua yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, ini disebut Dafar Elohim atau Memra Yahweh, disebut firman Allah. Kita lihat dulu hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat.
Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, sekarang kita lihat Galatia 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi keselamatan itu tidak tergantung dari kita bersunat atau tidak, teman-teman. Ya, karena kita sudah ada di dalam hukum kasih karunia. Kalau Anda mau bersunat silakan, dan saya anjurkan Anda bersunat. Tapi bukan dengan alasan Anda ingin masuk surga atau beroleh keselamatan. Ya, karena keselamatan kita ditentukan oleh Yesus. Nah, kata-kata yang berwarna kuning yang saya tebalin itu aslinya seperti ini, teman-teman. Lebih pas ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Christ is become of no effect unto you. Jadi pengorbanan Kristus itu nggak ngefek. Ya, kalau kamu masih ingin dibenarkan karena kamu melakukan hukum Taurat, melakukan amal, melakukan ini, melakukan itu, ya. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Kamu telah jatuh dari kasih karunia. Maksudnya apa nih, teman-teman? Apa maksud Rasul Paulus di sini? Sekarang kita lihat dulu apa sih maksudnya Rasul Paulus menulis fallen from grace atau jatuh dari kasih karunia. Sekarang kita melihat tabut perjanjian atau Aron Habrit. Ini yang Tuhan menyuruh Musa membuatnya. Ini adalah artefak yang paling suci yang letaknya ada di dalam ruang Maha Kudus dan hanya boleh masuk setahun sekali. Ya, dari tengah-tengah kerubim, Anda lihat itu ada dua malaikat yang disebut dengan kerubim yang sayapnya dibentangkan saling menutupi. Dari tengah-tengah kerubim itulah Tuhan berbicara kepada Musa. Ya. Kemudian tutup yang Anda lihat di atas yang ada dua malaikat kerubimnya itu dinamakan kaporet atau tutup pendamaian. Di mana imam besar itu setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus melakukan yang namanya pendamaian untuk bangsa Israel dan seluruh dosa-dosanya dengan cara memercikkan darah lembu dan darah domba 7 kali. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa suatu hukum Tuhan yang dikeluarkan di segel di Meterai 7 itu nggak dapat dibatalkan. Maka Tuhan membuat satu hukum yang baru yang lebih kuat daripada hukum yang pertama yang dimeteraikan 7 kali dengan darahnya sendiri. Ya. Kita baca Imamat 16 ayat 14. Lalu dia, maksudnya Harun dan anak-anaknya, ini ketetapan Tuhan ya, harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas kaporet atau tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. Ini dilakukan pada hari raya Yom Kippur ya, setiap tahunnya. Nah, lalu apa sih yang ada di dalam tabut perjanjian ini, teman-teman? Yang pertama itu buli-buli, semacam kendi, isinya adalah mana. Mana itu adalah roti yang diberikan Tuhan, diturunkan dari surga seperti embun putih, manis gitu ya. Ketika bangsa Israel mengeluh, aduh makanannya bosen, makanan begini-begini aja nih katanya ya, namanya juga padang gurun ya kan. Nah, buli-buli berisi mana? Ini lambang pemberontakan, keluhan, gerutuan orang Israel terhadap Tuhan, terhadap provisi atau penyediaan Tuhan. Ya. Kemudian tongkat Harun yang berbuah badam. Ya, berbuah badam, teman-teman. Mekar tongkatnya. Padahal itu cuma sebatang kayu yang mati. Ya. Nanti kalau kita belajar kitab Keluaran, kita belajar Miskan atau Tabernakel Musa, kita akan belajar lebih detail dan lebih lengkap lagi ya mengenai semua peralatan di dalam Miskan atau Tabernakel Musa ini. Tongkat Harun yang berbuah badam ini melambangkan pemberontakan terhadap kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Ya, pemberontakan terhadap otoritas Tuhan atas bangsa Israel. Kemudian isinya yang ketiga adalah 2 loh batu yang ditulisi oleh jari tangan Allah. Itu dimasukkan sama Musa 3 artefak ini ke dalam tabut perjanjian, kemudian ditutup oleh kaporet, teman-teman. Yang namanya jatuh dari kasih karunia
Ya, darah pemercikan ini ya menyebabkan Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa dan pemberontakan kita. Ya. Dan darah perjanjian yang dibuat oleh Yesus dimeteraikan 7 kali sempurna, teman-teman. Dengan darah yang kudus, darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Itu lebih tinggi, teman-teman, daripada dosa-dosa dan pemberontakan kita. Makanya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau kita masih mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, maka akan terjadi pemberontakan-pemberontakan. Kenapa? Tidak seorang pun dapat dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun dari kita bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Makanya Allah perlu turun ke dalam dunia supaya dia menggenapi, dia menjadi Adam, teman-teman. Bayangkan ya, Allah itu demi kasihnya kepada kita, dia stuck. Stuck itu apa? Stuck itu apa? Tidak bisa keluar. Dia mempunyai hakikat Adam, dia mempunyai hakikat manusia, dia mengambil hakikat manusia ke dalam hakikat kealahannya. Demi kita. Ya, makanya di kitab Wahyu nanti Tuhan bisa turun ke bumi. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hakikat manusia, makanya dia bisa menjadi raja atas bumi yang baru nanti. Kalau kita masih mau dibenarkan oleh hukum Taurat, maka kita jatuh, teman-teman. Ya, dari atas tutup pendamaian yang adalah lambang pemercikan darah Yesus, kita jatuh ke dalam hukum dosa dan hukum maut. Ya, hukum Taurat yang membawa kepada dosa dan maut. Jadi darah binatang merupakan pengantara atau mediator daripada hukum Taurat, yaitu perjanjian lama. Sekarang kita baca dulu Imamat 17 ayat 10-12. Tuhan berkata, setiap orang dari bangsa Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, teman-teman, maka ketika dia makan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, benih dari si jahat ini sudah masuk ke dalam darahnya. Ya, secara metafora atau secara simbol, dosa sudah masuk ke dalam darahnya, sehingga semua manusia yang adalah benih atau spermanya Adam, itu artinya darahnya Adam, yang mengalir di dalam kita adalah darahnya Adam, itu sudah teracuni oleh kuasa dosa dan maut tadi, masuk ya ke dalam dunia dan menjalar kepada semua anak-anak Adam. Tuhan ketika menebus kita, teman-teman, dia tidak bisa memakai darahnya Adam atau benihnya Adam. Maka Yesus tidak mempunyai ayah biologi karena bayi itu mendapatkan darah dari sperma bapaknya. Ya, plasenta ibu itu hanya mengalirkan makanan. Darah itu didapat dari sperma ayah. Sehingga ketika Yesus menjadi manusia, dia masuk ke dalam dimensi fisik. Dia tidak mempunyai ayah biologis. Sebab darahnya itu harus murni, tidak mempunyai kuasa dosa. Sehingga darah Yesus satu-satunya yang dapat menebus kita. Nah, sekarang kita lihat bahwa darah Yesus ini merupakan pengantara dari suatu hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan. Perjanjian yang baru antara kita dengan Allah. Kita baca di Matius 26 ayat 27 sampai 28. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi 2000 tahun yang lalu Allah memberikan satu terobosan yang mengatakan minum darah ini. Dan Yesus mengatakan bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Kalau kita tidak minum darah dan tubuh Kristus, teman-teman, maka kita tidak dapat makan dari pohon kehidupan yang merupakan simbol daripada Yesus. Jadi Yesus membawa hukum kasih karunia yang lebih kuat daripada hukum Taurat yang membawa kepada dosa dan maut. Yesus memeteraikan hukum yang baru ini dengan darahnya sendiri. Perjanjian darah ini jauh lebih kuat daripada perjanjian apapun. Itulah sebabnya Alkitab kita disebut covenant, testamen atau perjanjian, ya.
Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu perantaranya adalah darah binatang. Ya, jadi darah binatang itu menjadi pendamaian atas dosa-dosa bangsa Israel. Makanya mereka terus-menerus mempersembahkan setiap tahun domba, ya, dipersembahkan ke bait suci untuk mendamaikan dia dengan Allah. Jadi darah binatang adalah pengantara perjanjian lama. Dan dikatakan Yesus adalah mediator atau pengantara perjanjian baru. Dia menjadi perantara di dalam perjanjian yang baru ini, di dalam hukum kasih karunia, dengan memeteraikan dengan darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 19 sampai 22 dikatakan, sebab sudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi kitab Taurat dan umat itu diperciki seperti kalau Anda lihat di gereja Katolik ya. Yang dipercikin kan air ya. Itu hisop teman-teman. Ya, yang seperti bulu yang diambil itu hisop. Nah, mirip seperti itu ya. Tetapi ini yang diperciki oleh Musa adalah darah. Ya, sambil berkata, Musa berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah suci atau tabernakel, ya, miskan Musa dan semua alat di dalam ibadah itu dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi bagi kita, Kristus ini merupakan pengantara dari perjanjian yang baru. Sekarang kita baca Ibrani 9 ayat 11 sampai 18. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi di dalam perjanjian lama, imam besar Harun itu merupakan tipologi daripada Mesias, yaitu Yesus sendiri yang akan menjadi imam besar bagi kita. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi di dalam perjanjian lama, kemah itu simbol daripada langit. Ya, ketika dikatakan Tuhan membentangkan langit seperti tenda, seperti kemah, ya. Dan dikatakan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab Kristus bukanlah berasal dari sperma Adam, teman-teman. Dikatakan dia berasal dari benih ilahi, dan Yesus diperanakkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan karena perjanjian. Karena itu darah yang mengalir di dalam Yesus adalah kudus dan satu-satunya darah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tadi kita sudah baca di Matius 26 ayat 27 sampai 28. Bahwa di dalam perjanjian lama Allah melarang kita minum darah. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus berdiri dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Begitu juga dengan di Markus 14 ayat 24, Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dan di Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 25, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Konsep dosa di dalam Alkitab adalah sebuah hutang, teman-teman. Makanya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar, Bapa, ampunilah hutang kami seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Jadi bahasa aslinya itu bukan kesalahan ya, tapi hutang. Father, forgive us our debts as we forgive our debtors. Ya, dan ketika Petrus bertanya sampai berapa kali kita mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepada kita, Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang yang berhutang kepada raja, gak dapat bayar. Ya, kemudian raja itu mengatakan kamu harus dimasukkan ke penjara ini bersama algojo-algojonya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan bahwa Tuhan adalah seorang raja dan kita itu berhutang begitu besar sampai gak bisa bayar, sehingga kita harus dimasukkan ke dalam neraka. Ya, makanya kemudian ketika orang ini bertemu dengan sesamanya, sesama saudaranya, dan dia tidak mengampuni hutang orang itu walaupun hutangnya cuma sedikit, ya, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni hutang kita, teman-teman. Ya, jadi dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah pemberontakan dan sebuah hutang. Nah, hutang apa kita sama Tuhan? Hutang nyawa, hutang darah sama Tuhan. Makanya nggak bisa dibayar pakai amal saleh dengan zakat, ya, dengan perbuatan baik, dengan memberikan makan orang miskin, dengan berpuasa, nggak bisa. Hutang nyawa harus dibayar nyawa, kata Tuhan. Hutang darah harus dibayar darah, kata Tuhan. Nah, sekarang Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dibayar. Tadinya kita tuh digadaikan oleh iblis, ya. Karena kita ini dijual dengan cuma-cuma, ya. Tapi kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yesus menebus kita bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi Yesus itu sendiri adalah Bait Kudus Allah. Dia adalah imam besar kita. Dia sendiri adalah korban atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang disembelih bagi kita. Maka di Yohanes 1 ayat 29 ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dikatakan, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pohon kehidupan ini merupakan tipologi atau simbol daripada Yesus sendiri. Makanya ketika Yesus bicara mengenai kebangkitan tubuh, itu selalu diibaratkan benih tanaman yang jatuh ke tanah dan mati. Ya, kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini seperti tubuh tanaman, teman-teman, yang harus jatuh ke tanah mati, kemudian ada kehidupan baru yang keluar atau muncul, yang kita sebut dengan kebangkitan tubuh. Nah, ketika Yesus bicara mengenai kebangkitan tubuh, dia selalu bicara mengenai tanaman atau tumbuhan, dan selalu bicara mengenai kebangkitan tubuh pada hari ketiga. Kenapa, teman-teman? Karena di dalam kitab Kejadian, di kisah penciptaan, tanaman atau tumbuhan itu diciptakan Allah pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan pada hari ketiga aku akan bangkit, ya, karena kebangkitan tubuh itu merupakan simbolik, ya, yang diibaratkan seperti benih tanaman, ya, atau tumbuh-tumbuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata pada hari ketiga aku akan bangkit, karena pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sama seperti benih tanaman, teman-teman, yang harus masuk ke dalam tanah supaya dia menghasilkan satu kehidupan yang baru. Demikian juga dengan benih ilahi, yaitu Yesus. Dia ditanam pada manusia agar kita bisa mengambil bagian dari pohon kehidupan yang merupakan Yesus sendiri. Ketika Adam kehilangan akses kepada pohon kehidupan di dalam taman di Eden, dia diusir, ya, supaya dia tidak makan dari buah pohon kehidupan, sehingga Adam hidupnya kekal. Dosanya menjadi kekal. Kalau Adam gak mati-mati, dosa menjadi kekal. Karena Allah berkata, aku telah menjatuhkan penghukuman atas dosa di dalam daging. Ya, aku telah menjatuhkan penghukuman atas dosa di dalam daging, kata Tuhan. Makanya dagingnya itu harus mati untuk sebagai penebus dosa kita. Nah, kalau Adam makan dari buah pohon kehidupan, dia menjadi hidup kekal, gak mati-mati tubuhnya. Ya, makanya Tuhan mengusir Adam dari taman di Eden supaya dia tidak makan dari buah pohon kehidupan itu.
Nah, Yesus itu membuka kembali akses kepada pohon kehidupan sehingga kita dapat hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru nantinya. Kita baca Wahyu 2 ayat 7. Yesus mengatakan barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, makanya kalau kalian menolak kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, kalian ada di dalam kebutaan dan kebodohan rohani, baik Muslim maupun Kristen. Ya, karena ada orang Kristen yang mengatakan, saya tidak baca Perjanjian Lama katanya. Ya. Nah, satu-satunya disebutkan pohon kehidupan itu adalah di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa kitab Wahyu, Anda harus menguasai kitab Kejadian. Karena kitab Wahyu ini kebalikan daripada kitab Kejadian, antitesis daripada kitab Kejadian. Ya. Di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, ke Yerusalem baru yang merupakan Taman Eden yang baru nantinya. Ya, nah sampai di sini pembelajaran kita bagian yang pertama mengenai 2 pohon di dalam taman. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bagian kedua, ya, mengenai 2 pohon di dalam taman. Sampai jumpa.